Pemirsa, semakin malam semakin panas. Itulah Indonesia Lawyers Club. Saya sebetulnya bawa ke Otma. Coba saya Pak Jampitsus lupa. Anda tadi menaruh uang 100 M ya. Klien Anda maksud saya di BPR. Karena 100 lebih malah. Untuk bunga lebih tinggi. Hah? Ya sejak kapan ya Bupati jadi investor? Itu pertama dulu. Kenapa nggak masuk pasar modal aja sekalian? Kedua, yang dijamin LPS itu 2 miliar ternyata. Sementara ditaruh 100. Kenapa enggak? Ya, saya kira ya dagang aja. Tapi Otma silakan jawab. Ya, saya kira udah semangat dari tadi. Saya mau bicara umum aja. Ya. Udah Karni. Kita ini jangan salah kaprah. Selalu menyebut koruptor. Enggak korupsi kok kita bilang bukan koruptor. Tersangka korupsi, tersangka koruptor. Gitu dong. Jangan seperti zaman PKI nanti. Kalau sudah dibilang PKI, habis. Keluarga habis, martabat habis, semua habis. Sekarang kalau dibilang korupsi, nanti Pak Menteri juga hati-hati nih, masih panjang lagi ceritanya. Kalau kita mengikuti gini. Ini yang menjadi berbahaya Pak Karni. Udah, waktu zaman kita muda, tidak boleh pengacara mengomentari perkara orang. Itu etika. Sekarang semua orang bisa bicara tanpa tanggung jawab. Denny Indrayana meninggalkan tempat sekarang. Bagaimana bisa bilang itu hakim yang membebaskan digembosi mafia peradilan? Berani nggak dia pertanggungjawabkan omongannya? Hati-hati mengurus orang di dalam. Pak Menteri, hati-hati mengurus orang di dalam penjara. Banyak yang susah itu. Hati-hati, nanti tidak boleh lagi ada kompor, tidak boleh lagi olahraga. Ini menyimpang sedikit, saya bertanya, maksudnya menghapuskan remisi itu apa? Memberi kapok, sekalian, jangan boleh diperiksa dokter, nggak boleh ngaji, nggak boleh kebaktian. Jangan kasih makan, biar kapok tuh koruptor. Mau begitu? Mak, inilah kesulitan kita, semua bisa ngomong apa adanya. Nggak ada pertanggungjawabkan kok. Saya bicara di sini bukan menyangkut klien saya nih, umum aja. Ada yang akan jadi calon ketua KPK, bilang Gayus itu pengusaha, punya pompa bensin 3. Ngomong aja, nggak bisa dibuktikan. Mau jadi apa kita ini? Semua bilang tidak boleh ada yang dibebaskan. Sekolahnya di mana? Atau lulus nggak sekolahnya itu? Ini ICW kan selalu begitu. Bagaimana bisa bebas? Bagaimana bisa bebas? Azas praduga tidak bersalah dianut di negara dunia yang beradab. Kalau kita mau dibilang tidak beradab, silahkan. Kita ini negara beradab atau bukan? Hati-hatilah, kasihan rakyat udah bingung. Semua ngomong seenaknya tanpa tanggung jawab. Coba bayangkan kalau besok jangan ada kompor masak sendiri, mesti ditertibkan, jam segini musuh. Hati-hati, itu ribuan orang. Tapi ada prihatin nggak dengan negara ini? Hampir semua lini korupsi terjadi. Saya mau begini, kita bertanya. Ini saya suka memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum di mana-mana. Ditanya, bagaimana kalau begitu Pak Hotma membereskan hukum kita? Saya putus asa. Coba tanya nih, ada nggak yang bisa jago? Sistem hukumnya mesti begini. Saya putus asa. Pak, nggak boleh begitu. Sebagai manusia beragama harus punya pengharapan 100%. You semua yang muslim, zikir yang banyak. Saya Nasrani, doa semalam suntuk. Hanya itu yang bisa memperbaiki. Jadi Pak Karni, bukan hukumnya, orang-orangnya. Kalau sudah merasa berkuasa, mohon maaf KPK, saya tidak anti KPK. Tapi KPK itu ke persidangan ini mau menegakkan hukum atau mau menang? Dulu junior-junior ditanya, ke pengadilan mau ngapain loh? Mau menang, bukan deh. Mau menegakkan keadilan. Coba lihat KPK. Begitu ada yang bebas, KPK belum kalah, KPK akan kasasi. Apa ini? Jadi Anda punya saran kepada bangsa ini berzikir dan berdoa dong. Doa saja yang banyak, itu aja. Dan mulai kebaikan dari kita Pak. Dari kita lah kebaikan. Jangan merasa kita memegang monopoli kebenaran. Coba ICW, semua orang dibilang koruptor. IKTP koruptor, si Anu koruptor, si itu koruptor. Bagian ada kena temannya, dia bela. Saya tidak anti ICW. Ayo kita bicara berdasarkan bukti. Dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya ulangi,
hati-hati mengambil kebijaksanaan kepada para terpidana. Terima kasih. Terima kasih, Pak Chandra. Ya, terima kasih. Pertama, KPK begitu ada putusannya, kemudian kita mempertimbangkan untuk kasasi. Saya pikir itu sama saja dengan para lawyer yang begitu dinyatakan bersalah, dinyatakan banding. Sama saja saya pikir. Jadi itu adalah upaya hukum yang tersedia, yang disediakan oleh undang-undang. Jadi bahwa kami mengajukan kasasi, saya pikir itu adalah sah-sah saja. Sama saja dengan para terdakwa yang kemudian dinyatakan bersalah dan kemudian banding atau kasasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tadi saya tanggapi pertama, kita harus sama-sama paham, dan saya pikir bapak-bapak di sini juga sepakat bahwa korupsi adalah merusak negara ini. Itu kita sepakati sama-sama. Oleh karena itu perkara korupsi perlu kita awasi sama-sama peradilannya. Oleh karena itu kami mengajak Mahkamah Agung atau siapapun agar sidang-sidang kasus korupsi itu direkam, sehingga tidak timbul lagi dispute hakimnya seperti apa. Nah, kalau perlu seluruh pengadilan itu direkam, sehingga pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya ada. Kalau kita bicara tidak bicara asal bicara, ada buktinya, dan itu terikut dengan baik. Nah, misalnya seperti contoh, tadi Mas itu saya bukan ingin berdebat secara lebih jauh mengenai ada bukti ahli kita nggak dipertimbangkan di putusan. Ya ini salah satu contoh lah begitu ya. Ada rekening masuk yang tidak dipertimbangkan juga. Nah, tetapi saya tidak mau masuk ke detail perkara, tetapi coba kalau kita punya komitmen yang sama, misalnya seluruh pengadilan korupsi direkam, sediakan negara dana untuk itu. Nah, kemudian misalnya untuk mencegah korupsi yang lain, ada beberapa contoh dan saya sepakat dengan Bapak Ketua DPR, Pak koleganya Pak Yani dengan Pak Sidung, misalnya, Pak Suding, mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya, mohon maaf tadi ya. Oke. Pasti dimaafkan lah. Misalnya kita sepakat untuk mencegah korupsi. Kita buat ketentuan tidak ada lagi pembayaran tunai. Semuanya perbankan, non cash payment. Jadi pengacara-pengacara saya juga... kira itu debatnya kepanjang, Pak. Oke, nah. Karena tadi Bapak suruh pakai kredit card, itu juga membunuh mereka. Nah, misalnya itu pengadilan tipikor ya, itu direkam semuanya. Saya setuju kalau itu, Pak. Ini salah satu cara untuk mengawasi. Bahwa tidak ada lagi, bahwa itu tidak ada di persidangan, bahwa tidak dipersoalkan. Betul. Saya kemudian langkah berikutnya, persamaan persepsi tentang penafsiran hukum. Pasal 2, apakah boleh diterapkan di pegawai negeri atau tidak? Kalau boleh nyatakan boleh, kalau tidak nyatakan tidak. Ya itu Mahkamah Agung lah nanti. Iya menyatakan. Saya pikir ini Mas Karni, ini merupakan hal yang esensial sehingga pengacara juga tahu bahwa ini boleh atau tidak. Nah, ini menurut saya dari zaman dulu kita itu sepakat bahwa ternyata setiap orang itu siapapun, barang siapa, ternyata dengan sengaja melawan hukum, ya barang siapa. Itu Mas Karni. Ternyata dalam peradilan tidak paham. Itu yang nggak benar. Nah, ini yang perlu diluruskan. Saya mau tanya Komisi Yudisial. Setelah mendengar semua ini, apa yang sudah dilakukan Komisi Yudisial? Pertama, peradilan yang terjadi di Bandung dalam kasus Wali Kota Bekasi. Kemudian 2 pengadilan di Lampung, Bupati Lampung Timur dan Lampung Tengah, serta terakhir yang di Samarinda, itu memang dilaporkan oleh masyarakat ke Komisi Yudisial jauh sebelum putusan itu dilakukan. Mereka minta dipantau karena mencurigai proses itu tidak fair. Itu laporan yang masuk. Kita memang melakukan pemantauan terhadap proses itu. Dan kita tahu semua, toh diputus bebas. Bagi Komisi Yudisial memutus bebas atau memutus menghukum itu urusan kewenangan hakim, yaitu kewenangan penuh. Tetapi bagi kita, asalkan memutus bebas atau menghukum itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keadilan, nggak jadi masalah. Nah, laporan yang masuk semakin mengerucut ke arah mencurigai ada proses yang tidak fair dan ada permainan di luar peradilan. Itu laporannya. Nah, sekarang kita sedang melakukan 2 langkah. Satu, melakukan investigasi atas dugaan terjadinya kecurangan di luar proses peradilan.
Yang kedua, kita ingin membuktikan apa betul ada hal-hal yang dilakukan dalam proses persidangan berkaitan dengan putusan hakim yang memang melanggar kode etik perumahan perilaku. Ini sedang kita lakukan. Sebagian dari apa yang dikemukakan oleh Pak Joko tadi sudah disinggung oleh Mas Chandra dan Febri. Sebagian kita sudah melihat itu. Tapi ini belum selesai. Udah ada petunjuk-petunjuk lah. Iya. Ada petunjuk. Bahwa ada yang salah. Ya. Di Komisi Yudisial kan tidak akan memeriksa berkas. Tidak. Kita ingin melihat putusan itu dalam konteks memeriksa. Jangan-jangan hakimnya memang melakukan penyimpangan kekuasaan melalui putusannya itu. Jadi putusannya dimainkan untuk sesuatu yang lain di belakang dia. Kenapa? Kamu udah punya. Kamu udah punya. Bagus. Ya. Saya kira gitu. Sekarang DPR, Pak Yani. Saya kira sesungguhnya KUHP itu sudah cukup jelas, rigid, limitatif tentang masalah putusan itu. Pasal 191 mengisyaratkan seperti itu di KUHP. Jadi saya agak tercengang-cengang juga kalau Bang Amir mengatakan bahwa putusan itu harus ditolak ukurnya itu apakah masif atau tidak masifnya pandangan masyarakat terhadap sebuah proses pengadilan itu. Saya kira saya tidak menemukan kata-kata itu di KUHP. Yang ada di KUHP itu apakah hakim dapat meyakinkan betul dakwaan-dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum terbukti atau tidak. Jadi tidak ada urusannya teriak masyarakat di luar itu mau teriak salah atau tidak, bukan urusan. Hakim meyakinkan dengan sebetulnya bahwa fakta-fakta persidangan itu terbukti atau tidak. Kalau ternyata fakta itu yang tidak terbukti, harus bebas. Kalau tetap dihukum, itulah namanya peradilan sesat. Saya melihat bahwa ada kecenderungan, ini kritik juga saya kepada kejaksaan. Apa yang disebut itu. Kejaksaan ini kan sering mentargetkan perkara kepada bawahan. Sehingga ada perkara-perkara yang sesungguhnya tidak harus masuk ke pengadilan, tapi dipaksa sedemikian masuk ke pengadilan, fakta-fakta dan bukti-bukti itu tidak kuat. Apa itu yang harus dihukum? Tapi ada perkara-perkara yang besar dibiarkan. Banyak sekali itu yang terjadi. Saya kira. Ini yang kami lagi awasi juga ini. Kejaksaan ini. Termasuk KPK juga. Kasus besar kok. Senturi sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua nih Pak Chandra. Kemarin kita juga sudah adu argumentasi di Komisi 3. Saya meyakinkan betul bahwa ini putusan Bandung ini tidak ada instrumen hukum yang boleh memperbolehkan KPK kasasi. Tidak ada. KUHP tidak memberikan instrumen itu, Undang-Undang KPK tidak memberikan instrumen itu. Pertanyaan saya, dasar hukumnya apa? Kalau dasar hukumnya jurisprudensi, kita tidak menganut asas jurisprudensi. Kita ada undang-undang. Undang-undangnya cukup jelas. Boleh kasasi demi hukum itu kalau sudah inkrah dia Jaksa Agung. Yang hak untuk mengajukan kasasi itu Jaksa Agung. Kesalahan yang terus-menerus yang diproduksi ini harus di stop. Dan itu kewenangan kami Komisi 3. Nah, terus yang kedua, saya agak Bang Amir, kami ini baru pulang ini. Ini kecintaan kami dengan Bang Garni, ya kan? Kami ini masih reses ini. Tapi karena Indonesia Lawyer Club ini karena peminatnya kata Bang Garni sudah meng-Indonesia, ya. Tapi sudah mendunia juga Bang, ternyata banyak juga yang kasih-kasih itu. Ini luar biasa Bang Garni. Ini gara-gara tadi pernyataannya juga tidak jelas Saudara Denny itu. Antara moratorium, antara instruksi. Kami temukan di lembaga pemasyarakatan di Tangerang, Serang. Itu tidak berani Kanwil. Karena sudah ada instruksi. Nah, katanya melakukan kajian. Sekarang katanya masih melakukan kajian. Ini implikasinya ke bawah ini luar biasa, Pak Menteri. Saya kira Bang Amir ini kan pernah jadi advokat. Cukup lama jadi advokat, bersemangat juga membela orang untuk bebas, ya kan? Banyak kasus-kasus, tapi banyak juga kasus-kasus yang dihukum juga yang dibela. Sujino Timan kan dihukum kan kabur. Ya. Seharusnya secara moral obligasi bertanggung jawab. Saya takut betul ini sebagai mitra koalisi, saya harus menjaga dong presiden saya. Setuju? Ya, saya harus jaga. Jangan sampai ada anasir-anasir dari kementerian itu memberikan ruang untuk presiden impeachment.
Karena menterinya memberikan ruang untuk pelanggaran undang-undang. Ini persoalan serius. Apa yang terjadi? Ya, kalau ternyata moratorium jelas undang-undangnya cukup jelas sudah ada bahwa dilanggar, berarti menterinya memberikan ruang kepada presidennya untuk di-impeachment. Baik, Pak Tuding. Fraksi lain dari P3. Pertanyaannya apa nih, Pak Karni? Bagaimana Bapak melihat kerancuan ini? Artinya bahwa di satu pihak kita keingin koruptor bisa diberantas, tapi di lain pihak ada euforia yang bikin jadi kacau juga. Saya kira tidak ada kerancuan, Bang Karni. Ketika kita semua taat pada norma-norma hukum yang ada, saya kira semua institusi memiliki kewenangan masing-masing, ya, tugas dan kewenangan masing-masing. Artinya ketika pengadilan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadil dan memutus satu perkara, seperti yang diamanatkan dalam KUHP, seperti yang disampaikan di pasal 191 ayat 1, itu jelas punya hak dan kewenangan untuk itu. Ya. Artinya ketika memang ketika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, ya, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Artinya apa? Hakim memiliki hak dan wajib hukumnya untuk memutus seseorang manakala itu tidak didasari pada fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Saya kira itu sah-sah saja, wajar. Artinya jangan lembaga pengadilan ini sebagai lembaga penghukuman, gitu loh. Artinya ketika misalnya yang diproses disidik oleh KPK lalu kemudian ada suatu stigma bahwa setiap perkara yang disidik oleh KPK harus dihukum, ini saya kira suatu kesalahan yang sangat fatal, gitu. Ya. Baik, Pak Tuding, kita rehat sejenak.